Sidak mendadak ke pasar otonom, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura temukan kamar mandi umum yang harusnya gratis bagi pengunjung dan pedagang malah ditarik retribusi oleh oknum-oknum tertentu di pasar. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya ini semua fasilitas umum yang gratis. Selain hal tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura juga mendapati beberapa los pedagang yang harusnya terbuka ini malah sudah disekat dan dibuat menjadi rumah hunian. Sedangkan sesuai aturan tidak boleh ada yang tinggal di dalam pasar otonom. Selain itu juga air tidak mengalir baik karena kerusakan sambungan air atau aliran pipa. Tak hanya sampai di situ masalah dalam pasar otonom, Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota juga mendapati sampah yang berserakan dan petugas keamanan yang kurang di pasar otonom sehingga sering terjadi pencurian. Wali Kota Jayapura Bisairolo usai sidak mengatakan mulai hari ini kamar mandi umum yang ada di pasar otonom gratis dan tidak ada penarikan retribusi. Bila ada yang tetap melakukannya, masyarakat silakan foto dan ketika saya kunjungan silakan laporkan akan saya tindak tegas. Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak PDAM agar air dapat segera diperbaiki dan mengalir di bagian los pasar ikan dan seluruh pasar. Dirinya sempat geram karena los penjualan di bagian los H yang seharusnya terbuka malah dilakukan penyekatan sampai ada yang bangun tempat tinggal. Dan infonya ada kosan di dalam pasar. Hal tersebut saya kasih waktu sampai habis puasa. Kalau tidak dibongkar sendiri maka Satpol PP akan tertibkan. Dan mulai sekarang tidak ada lagi perdagangan los di pasar otonom. Semua los di pasar otonom gratis bagi pedagang di Kota Jayapura. Pelantikan Kepala Kampung Tegan, setelah itu dengan Wakil Wali Kota kita langsung masuk ya. TU lagi sekarang mengerukan saluran-saluran di Yotefa ini atau di ini. Kemudian kita masuk di pasar lagi. Nah, ini sekarang kita cek dari pasar dari ujung sampai ujung. Persoalan di pasar itu yang kita mau lihat itu termasuk air. Air ini kan sekarang kita lihat ternyata air juga ini ya orang ke dalam toilet itu bayar-bayar. Jadi kita sudah bilang dari beberapa hari lalu waktu pertama kita tertibkan tidak boleh lagi bayar ini kamar mandi. Ternyata itu membayarkan. Sekarang kita masuk lagi. Nah, persoalan lagi air lagi. Nah, kita sudah minta Direktur PDM akan pasang air PDM di sini dengan catatan bahwa tidak ada lagi bayar-bayar kamar mandi. Ya. Kalau ada yang bayar kamar mandi lagi langsung difoto siapa orangnya kirim kita. Kita akan datangi dia. Soal ini Bapak, kos-kosan ini Bapak. Kelihatannya kumuh sekali. Iya, pasar ini kelihatan kumuh, makanya kita dari depan sampai ini paling di belakang ini. Jadi kita sudah lihat ada yang sudah pele-pele apa semua ini nanti dibongkar. Kita kasih kesempatan sampai selesai Lebaran, ya. Selesai Idul Fitri, itu kalau belum dibongkar maka nanti tim turun untuk bongkar semua ini. Yang kos-kosan pasar itu harus los. Ya, yang kos-kosan itu sebenarnya tidak kos-kosan tapi orang sudah tidur sama dengan kos-kosan. Jadi bongkar semua. Supaya pasar itu memang harus lihat kosong. Ini juga ada sampai parkir mobil di dalam. Ya, ini semua harus dibongkar ini, harus tertib, harus memang jadi pasar. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Insinyur Harus Tansaro mengatakan, waktu itu pedagang sendiri yang minta untuk berjualan kembali ke dalam pasar. Sekarang kami sudah wujudkan. Tetapi kami harap pedagang dapat berjualan semua di dalam pasar dengan tertib. Jangan ada lagi pungli-pungli di dalam pasar otonom ini. Selanjutnya air harus mengalir. Dan kami minta setiap pedagang siapkan tempat sampah di tempat jualannya. Harus jaga kebersihan di dalam pasar, jangan sembraut sampahnya. Nah, tadi kalau disampaikan kita akan segera 2 minggu ini harus mengalir dari perintah PDAM. Yang kedua adalah kebersihan dalam pasar. Ini masih sembraut, jadi pedagang itu harus punya satu tempat sampah biar nanti mereka angkut sendiri ke bak sampah kita di luar. Nah, yang ketiga tadi rumah-rumah ini harus dibongkar. Yang keempat, nah ini memang ada satu persoalan karena di sini pedagang harus teratur, rapi dan punya identitas. Nah itu adalah tadi kartu pedagang sayur sendiri kartunya, pedagang kelontongan lain, pedagang ikan lain, daging lain, supaya ketika Wali dengan saya datang ke pasar untuk mensidak pedagang itu ada kartunya. Nah begitu juga kalau ada pelanggaran kita tahu, oh ini pedagang kita ini bukan, mana baru mana lama. Kalau baru berarti tidak punya kartu. Nah ini sekarang ini tidak tahu mana baru mana lama, semuanya mengaku lama semua, kan tidak ada data. Nah ini persoalan. Maka kita minta kepala pasar mulai awal bulan depan sudah terdaftar, tercatat dan punya kartu identitas. Supaya ini menjadi sebagai juga tanda pengenal, ya, sebagai bukti bahwa dia adalah pedagang kita. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.